Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Firmansyah, kelas 10 akuntansi di SMK Negeri 1 Air Kumbang. Dan kali ini saya akan menjelaskan tentang perubahan materi. Perubahan materi merupakan alih wujud zat, baik karena pengaruh kondisi maupun zat lain yang mengenainya. Sebagai contoh, ketika kita sedang berjalan-jalan di bangunan-bangunan tua, kita akan menemukan bagian bangunan-bangunan yang sudah lapuk. Dan pelapukan tersebut dapat disebabkan oleh berbagai faktor, bisa jadi karena faktor tumbuhan seperti tumbuhan lumut, dan juga faktor lain adalah sinar matahari dan hujan, karena kelembapan itu juga dapat menyebabkan pelapukan. Nah, perubahan materi dibagi menjadi dua, yaitu perubahan fisika dan perubahan kimia. Nah, kita bahas yang perubahan fisika dulu. Perubahan fisika merupakan perubahan zat tanpa mengubah sifat asli zat tersebut. Proses perubahan fisika tidak menghasilkan zat baru dan dapat dikembalikan ke wujud semula, meskipun tanpa melalui reaksi kimia. Dan satu adalah perubahan wujud. Perubahan wujud zat karena pengaruh suhu dapat berwujud padat, cair, dan gas melalui proses pemanasan, pendinginan. Proses mencair disebut melting, menguap evaporation, dan menyublim sublimation. Menyerap panas selama prosesnya. Sementara proses pengembunan condensation dan membeku freezing. Dan kita lanjut ke yang B, yaitu perubahan bentuk dan ukuran. Perubahan pada sebuah zat dapat terjadi karena pengaruh suhu dan tekanan lainnya. Contoh perubahan bentuk dan ukuran adalah sebagai berikut, yaitu 1. Pemuaian zat karena pengaruh suhu. 2. Penggilingan beras menjadi tepung karena penumbukan. Jadi beras ditumbuhkan menjadi tepung itu. Dan 3. Pembuatan mabel dari potongan-potongan kursi, jadi disambung dibuat jadi kursi. Dan kita akan lanjutkan ke yang C, yaitu pelarutan. Pelarutan adalah proses pencampuran zat terlarut dan zat pelarut, hingga menghasilkan larutan yang tercampur rata yang bersifat homogen. Secara fisik, larutan dibedakan menjadi 3 sebagai berikut, yaitu 1. Larutan encer, yaitu larutan yang memiliki zat terlarut lebih sedikit dibandingkan pelarut. Yang kedua adalah larutan pekat, yaitu larutan yang memiliki zat terlarut lebih banyak dibandingkan pelarut. Yang ketiga adalah larutan jenuh, yaitu larutan yang kondisinya sudah tidak lagi melarutkan zat terlarut pada suhu tertentu. Dengan naiknya suhu, kelarutan dapat bertambah, Oke, kita lanjut ke yang D, yaitu ekstrasi. Ekstrasi adalah proses pengeluaran senyawa-senyawa analit dari sebuah sampel yang umumnya menggunakan media pelarut yang sesuai dengan sampel tersebut. Oke, kita akan lanjutkan ke yang 2, yaitu perubahan kimia. Perubahan kimia merupakan perubahan zat dengan menghasilkan zat baru yang memiliki sifat berbeda dengan zat awalnya, tidak dapat kembali ke bentuk semula, Jadi tidak bisa kembali ke bentuk semulanya seperti perubahan yang tadi, Dan kita akan langsung ke yang A, pembakaran. Pembakaran adalah suatu reaksi kimia pada zat yang mudah terbakar dengan suatu oksida dan menghasilkan panas, Beberapa reaksi pembakaran disertai dengan pendarahan cahaya atau percikan api. Itu dapat menyebabkan kebakaran, Kita ke yang B, perkaratan, korosi, Pada
pada saat proses oksidasi, logam bereaksi dengan oksida atau oksigen, air atau zat. Reaksi korosi logam berkedudukan sebagai reduktor yang mengalami oksigen untuk proses tersebut menghasilkan oksida berwarna coklat kemerah-merahan ya. Dan berikut beberapa kondisi yang sangat mempengaruhi proses korosi atau perkaratan ya. Satu, yaitu kelembapan. Tingkat kelembapan yang tinggi mengidentifikasikan bahwa konsumsi air yang tinggi, tingkat uap air mempercepat proses korosi. Jadi jika misalnya besi diletakkan di tempat yang lembab, itu akan menyebabkan karat dengan lebih cepat ya, atau dicelupkan di dalam air. Yang kedua adalah keasaman, pH. Kondisi asam ditunjukkan dengan nilai pH 7. Lingkungan asam akan mempercepat proses korosi. Yang ketiga adalah keberadaan elektrolit. Proses elektrolit menghantarkan elektron oksida pada anode menuju katode. Yang keempat, suhu yang tinggi akan mempengaruhi reaksi oksida sehingga laju korosi akan meningkat pula. Jadi ditaruh di tempat terbuka gitu ya. Dan yang kelima adalah galvanic clouding, yaitu kontak dengan logam lain. Jadi jika dia bertempelan dengan logam tertentu akan menyebabkan proses perkaratan yang lebih cepat. Oke, sepertinya sekian penjelasan dari saya hari ini. Jika ada salah kata saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.